Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang 5 perilaku durhaka anak kepada orang tua menurut agama Islam. Hubungan anak dengan orang tua kadangkala juga tak berjalan mulus. Ada saja kesalahpahaman hingga perdebatan yang terjadi. Hal itu memang wajar, tapi jangan sampai anak berperilaku durhaka dan membuat hati orang tuanya sakit. Selain menjadi sebuah dosa besar, perilaku tersebut tentunya bukanlah perbuatan terpuji. Sudah pasti pula setiap orang tua memimpikan anak yang baik dan soleh. Oleh karena itu, kenali beberapa perilaku durhaka anak kepada orang tua menurut Islam. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal ini yang pada akhirnya diturunkan pada anakmu kelak. Sebelum Al-Fakir melanjutkan kajian ini, Al-Fakir sarankan kepada para penonton yang belum terhubung dengan channel ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar para sahabatku tidak ketinggalan informasi yang disajikan oleh channel Semulai Barokah. 1. Mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan hal buruk kepada orang tua. Perilaku durhaka anak kepada orang tua menurut Islam yang pertama adalah mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan keburukan kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam hadis ini tampak jelas Allah membenci anak yang melakukan keburukan pada orang tuanya, dan Allah berjanji untuk melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ketika perilaku ini ada pada diri anak, sudah pasti hidupnya di dunia maupun akhirat akan penuh dengan kesulitan. 2. Membentak dan melakukan perbuatan yang membuat orang tua menangis. Menjaga lisan dan menghindari kalimat kasar merupakan ajaran agama Islam yang dijunjung tinggi, terutama kepada kedua orang tua. Jika seorang anak berani membentak dan membuat kedua orang tuanya menangis, tentu perilaku ini termasuk ke dalam perbuatan durhaka. Abdullah bin Umar bersabda, "Buka'ul walidaini minal uquqi." Membuat tangisnya kedua orang tua adalah termasuk durhaka kepadanya. 3. Berperilaku buruk yang membuat orang tua marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah. Wa in amsa fa mithlu dhalik. Wa man asbaha asiyan lillahi fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani ilan nar. Wa in amsa fa misla dhalik. Wa in kana wahidan fa wahidun." Qala rajulun
wa in zalamahu qala wa in zalamahu wa in zalamahu wa in zalamahu. Dan barang siapa pagi-pagi membuat marah kedua orang tuanya, maka baginya 2 pintu yang terbuka menuju neraka. Dan jika ia sore-sore berbuat demikian, maka baginya seperti itu. Dan kalau orang tua seorang, maka ia mendapatkan 1 pintu meskipun keduanya menganiaya. Meskipun keduanya menganiaya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis ini sudah jelas bahwa memancing kemarahan orang tua merupakan perilaku durhaka anak kepada orang tua menurut Islam. Seorang anak yang baik sudah pasti akan menghindari perbuatan yang memancing kemarahan orang tuanya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menghindari perbuatan buruk yang dilarang Islam, seperti mabuk, berbuat maksiat, berjudi, dan lain sebagainya. 4. Mengeluarkan kalimat hinaan kepada orang tua. Perilaku durhaka anak kepada orang tua menurut Islam berikutnya adalah mengeluarkan kalimat hinaan. Sudah pasti ini akan menyakiti hati orang tua manapun. Mencela atau menghina orang tua akan menyakiti hatinya. Segalak-galaknya orang tua, hatinya tetap lembut dan penuh kasih sayang pada anaknya. Namun ketika sang anak mencelanya, hati orang tua akan tersakiti dan membuatnya sedih. Perbuatan ini tertulis dalam sabda Nabi, "Inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala, yasubbu ar-rajulu abar rajul, fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Termasuk dosa besar yaitu seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela kedua orang tuanya?" Rasulullah menjawab, "Ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Lebih memprioritaskan pasangan dibanding orang tua. Agama Islam juga mengajarkan untuk memprioritaskan orang tua di atas kepentingan pasangan. Bagaimanapun, orang tua adalah yang membesarkan kita dan merawat sejak kita kecil. Seorang pasangan yang baik pastinya juga tidak akan membuat kita memilih antara dirinya atau orang tuanya. Sebaliknya, pasangan yang baik tentu akan berusaha menyenangkan orang tuanya. Hal inilah yang perlu kamu lihat sama mencari pendamping hidup. Mampukah dia mengambil hati orang tuamu? Mampukah dia mencintai orang tuamu seperti dirimu? Meski sudah berkeluarga, kita tetap wajib berbakti dan menyayangi orang tua. Luangkan waktu sebisa mungkin untuk membantu mengunjunginya atau sekedar berbincang dengan orang tua. Kita tak akan pernah tahu sampai kapan kita bisa berjumpa dengan mereka. Perilaku durhaka anak kepada orang tua menurut Islam ini memang wajib kita ketahui. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka dan jangan sampai berperilaku buruk kita diturunkan ke anak-anak kita kelak. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dicintai Allah, mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.